Pemirsa, untuk membahas mengenai hal ini, saat ini kita sudah bergabung dengan orang tua anggota Paskibraka asal Sulawesi Tengah, Bapak Gatot Susilo Eko Budianto, dan Wasekjen MUI, Bapak Ihsan Abdullah. Selamat malam Pak Gatot, selamat malam Pak Ihsan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ke Pak Gatot terlebih dahulu. Pak Gatot, ini mengenai surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh BPIP dilakukan oleh siapa penandatanganannya? Apakah dari sang anak atau dari orang tua? Halo? Ya, silakan Pak Gatot. Ya, terkait penandatanganan surat pernyataan yang dari pusat, kami tidak pernah melihat seperti itu. Jadi mungkin nanti pada saat pelaksanaan seleksi mungkin di provinsi. Jadi dari pihak orang tua ataupun dari anak juga dari Zahra, apakah pernah kemudian menginformasikan mengenai adanya peraturan soal tata berpakaian untuk Paskibraka 2024? Setahu kami tidak pernah. Tidak pernah disampaikan juga ke orang tua. Oke, tapi pada saat pelatihan ataupun seleksi di tingkat provinsi misalnya, apakah sempat ada arahan-arahan khusus soal aturan berpakaian, misalnya harus kemudian melepas jilbab? Kalau untuk itu tidak pernah ada, karena kebetulan juga saya di sini Purna Paskibraka Indonesia 93. Jadi memang kami juga pernah membina adik-adik. Sampai saat ini pun kami menjadi pembina juga di Kabupaten Morowali Utara, sehingga untuk terkait dengan penggunaan hijab itu kami tidak pernah melarang, bahkan menganjurkan kepada adik-adik kami di sini agar selalu mengenakan memang sesuai dengan syariatnya, seperti itu. Jadi pada saat diseleksi ataupun pelatihan sebetulnya tidak pernah ada masalah mengenai tata aturan berpakaian walaupun kemudian harus memakai jilbab, seperti itu ya Pak Gatot? Iya, tidak pernah. Karena setahu kami memang dari tahun lalu pun masih sampai dari mulai dari kabupaten, provinsi dan pusat pun masih diperkenankan untuk mengenakan jilbab. Nah, inilah yang kami bingung kemarin pada saat pengukuhan, tiba-tiba anak-anak kami, adik-adik kami ini tidak mengenakan jilbab lagi. Artinya Anda sebagai Purna Paskibraka kemudian terkejut juga kemudian ada arahan seperti ini sehingga kemudian sempat ada momen Paskibraka Putri harus melepas jilbab pada saat pengukuhan? Iya, sangat-sangat kaget dan sedih. Karena biar bagaimana dari sampai saat ini mengenakan jilbab, tiba-tiba Indonesia ternyata tidak mengenakan. Oke, saya akan ke Pak Ihsan terlebih dahulu. Pak Ihsan, bagaimana respon dari MUI menanggapi ataupun merespon kegaduhan mengenai sempat adanya aturan Paskibraka Putri diminta melepas jilbab ataupun tidak mengenakan jilbab pada saat pengukuhan? Halo? Ya, pertama tentu kita menyesalkan ya, seorang pembina BPIP itu sama sekali tidak mencerminkan sebagai seorang yang Pancasilais ya, dan tidak paham dengan Pancasila yang mengakomodasi semua kebinekaan dan dilaksanakan perbuatan tersebut ketika di masa-masa kita menyambut kemerdekaan itu sendiri, hari kemerdekaan. Yang kedua, tentu kita juga ikut prihatin kepada adik-adik kita yang Pak Ihsan dan juga Pak Gatot. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Kita akan ke Wasekjen MUI Bapak Ihsan Abdullah. Pak Ihsan, mungkin bisa kembali Anda tegaskan mengenai respon dari MUI pasca adanya sempat kemudian kegaduhan mengenai aturan Paskibraka Putri yang diminta melepas jilbab pada saat pengukuhan. Ya, pertama tentu kami menyesalkan
sikap BPIP yang mewajibkan bagi adik-adik paskibraka untuk menanggalkan jilbab, dan itu sangat melukai hati adik-adik kita yang beragama Islam tentu, dan sekaligus juga kepala BP ini melanggar ketentuan mengenai Perpres ya, mengenai dan aturan BPIP ya, mengenai bagian keempat yang mengatur bahwa khusus untuk putri paskibraka yang berjilbab itu dapat mengenakan ciput warna hitam, dan itu dihilangkan di dalam SK yang peraturannya ada, tetapi ketika menjadi SK dihilangkan, dan ini saya kira tindakan yang bukan hanya non Pancasila ya, atau tidak Pancasilais, tetapi sekaligus tindakan kriminal karena mendistorsi sebuah undang-undang dengan caranya sendiri, dengan kemauannya sendiri, dan ini sebagai kepala BPIP tentu tidak pantas ya, tidak layak, dan selayaknya yang bersangkutan tentu memikul tanggung jawabnya ya secara moral dan etik, sekaligus dia harusnya mengundurkan diri sebagai kepala BPIP. Jangan membebani Bapak Presiden untuk hal-hal yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kepada adik-adik tetap bersemangat ya. Dan alhamdulillah di sana sendiri sudah mengumumkan bahwa adik-adik tetap dapat melakukan fungsi dan tugasnya menyambut kemerdekaan dengan menjadi pasukan paskibra dengan tidak menanggalkan jilbabnya ya, tentu dengan tata kriteria yang telah diatur di dalam Perpres dan kepala aturan BPIP ya, nomor 3 dan nomor berapa itu tahun 2022. Dan saya kira itu ke depan tidak akan ada lagi problem-problem atau kontroversi atau kegaduhan. Jadi BPIP bukannya memberikan kenyamanan, mengakomodir semua kebinekaan, tetapi justru sebaliknya. Hari-hari ini BPIP menyuguhkan menghadapkan masyarakat dengan negara, menghadapkan nilai-nilai agama dengan negara, dan ini sungguh tidak patut, tidak layak ya. Apalagi ketika kita menyambut hari-hari kemerdekaan dengan cara merampas kemerdekaan masyarakat ya, dan keyakinan masyarakat ketika dia ingin berpartisipasi dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaannya. Oke. Baik, saya akan kembali ke Pak Gatot mengenai adanya arahan baru bahwa paskibraka putri dapat tetap mengenakan jilbabnya dan dapat bertugas tanpa harus menanggalkan jilbab. Ini bagaimana situasi terkini, Pak? Kami sebagai orang tua, alhamdulillah, terima kasih khususnya kepada MUI sudah memberikan support kepada kami dan seluruh masyarakat Indonesia, selalu memberikan dorongan supaya memang pengenaan jilbab pada adik-adik kita ini, anak-anak kami ini bisa tetap digunakan pada saat melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera. Alhamdulillah, informasi bahwa dari Setnek juga sudah menyampaikan terkait dengan perintah dari Presiden. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden, Pak Jokowi. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa anak-anak kami bisa mengenakan jilbab pada saat pelaksanaan tugas. Alhamdulillah. Oke, baik. Pak Ihsan, mungkin ada imbauan terhadap masyarakat juga pasca adanya kegaduhan mengenai sempat adanya aturan dari BPIP, kemudian karena alasan keseragaman sehingga kemudian paskibraka putri ini harus menanggalkan jilbabnya, tapi kemudian agar situasinya tetap kondusif terutama menjelang perayaan HUT kemerdekaan ini, seperti apa imbauan dari MUI? Ya, sebaiknya tentu kita semua mengikuti aturan yang telah dibuat. Ya, kan sudah jelas aturannya, ada Perpres nomor 36 tahun 2022. Ya kan, kemudian diterjemahkan atau dioperasionalkan dalam bentuk peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022. Tentu saja ini kalau kita ikuti dan tidak ada maksud atau hidden agenda,
ya atau agenda terselubung, tentu kalau ini dioperasionalkan dalam bentuk pelaksanaan tentu akan baik hasilnya. Tetapi karena kepala IP ini mungkin saja memiliki agenda tertentu, bisa saja ingin mengedepankan sekularisme ya, karena udah tahu bahwa kemajemukan dan kebinekaan bangsa Indonesia ini terjaga dengan adanya Pancasila dan sila ketuhanan yang Maha Esa itu dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi Republik Indonesia yang menjamin warga negaranya untuk melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya. Tentu tidak akan ada masalah. Inti satu kunci bahwa ya seharusnya kepala BPIP itu justru orang yang terdepan mentaati peraturan, apalagi peraturan itu dibuat sendiri. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, tentu karena berkaitan dengan bidang-bidang kepemudaan dan bidang-bidang paskibra, tentu kan ada yang lebih profesional membidangi ini, yaitu misalnya dulu dikelola tata kelolanya oleh PPI Purna Paskibraka Indonesia perhimpunannya, atau ke bidang olahraga, Kementerian Olahraga dan Pemuda yang korelasinya langsung dengan bidang-bidang tersebut. Jadi jangan BPIP kok nanganin Paskibraka, ini kan sebenarnya tidak sejalan dan akhirnya seperti ini gitu ya. Publik disuguhkan kegaduhan-kegaduhan yang semestinya tidak perlu. Masyarakat itu memikirkan hal-hal yang seperti ini. Rampas kemerdekaannya ya. Bahkan yang lebih parah itu pandangan yang sesat yang dilakukan oleh Pak Yudian sebagai kepala BPIP bahwa ditangguhkan sementara selama pengukuhan, setelah itu boleh mengenakan jilbab lagi. Ini kan orang-orang yang berpandangan sesat dan tidak memikirkan secara psikologis, sosiologis ya. Bagaimana seorang yang taat beragama selama sejak kecil kemudian dia selalu melepaskan aurat di depan umum. Nah ini saya kira kuncinya tadi kembali kepada aturan. Kita harus taat dengan aturan hukum yang sudah dibuat. Gitu. Oke, baik, sudah ada arahan terbaru sehingga kemudian Paskibraka Putri dapat tetap mengenakan jilbab saat bertugas nanti dan kita harapkan kesakralan dalam perayaan HUT kemerdekaan menjadi tidak berkurang. Baik, terima kasih Pak Ihsan dan juga Pak Gatot telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.